Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Momok menakutkan menghadapi dua rivalnya asal Korea Selatan yakni Shin Tae-yong dan Kim Pan-gun. Pelatih Vietnam Park Hang-soo pilih tinggalkan timnas Vietnam. Iya, setelah kurang lebih 1 bulan meninggalkan Vietnam dan menjalani cuti di Korea Selatan, Park Hang-soo kembali ke negeri Paman Ho akhir pekan lalu. Pelatih 64 tahun lalu itu langsung menyaksikan secara langsung lanjutan pekan ke-9 Liga Vietnam 2022 yang mempertemukan Gia Lai melawan Tan Hoa di Pleiku Stadium pada Sabtu 23 Juli 2022. Park Hang-soo disinyalir ketakutan dengan menyiapkan timnas Vietnam secepat mungkin jelang turun di Piala AFF 2022 pada 23 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023. Padahal di saat bersamaan tim-tim lain masih belum menyiapkan tim. Sedangkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih menjalani cuti di Korea Selatan. Sementara itu pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gun sedang sibuk mencari calon pelatih baru untuk timnas Malaysia U23. Besar kemungkinan Piala AFF 2022 menjadi turnamen terakhir Park Hang-soo bersama timnas Vietnam, sebab belum ada tanda-tanda Park Hang-soo memperpanjang kontrak, padahal masa baktinya bersama skuad Golden Star berakhir pada 31 Januari 2023. Saya pikir kami akan membicarakan perpanjangan kontrak 3 bulan sebelum kontrak saya berakhir. Bertemu tentu saja sangat penting, namun perpisahan itu yang belum tahu kapan terjadi. Saya bakal memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Saya percaya agen saya Lee Dong Jun akan mengurus semuanya, kata Park Hang-soo mengutip dari media Vietnam dan Tri. Jika Park Hang-soo memilih meninggalkan Vietnam, kelar Piala AFF 2022, apakah itu pertanda ia takut dengan Shin Tae-yong dan Kim Pan-gun? Saat ini Park Hang-soo memang superior atas Shin Tae-yong dan Kim Pan-gun di kawasan Asia Tenggara. Namun, seiring berjalannya waktu, timnas Indonesia dan timnas Malaysia menguat di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Terlebih timnas Indonesia bakal diperkuat 3 pemain naturalisasi yakni Jordi Amat, Saine Patinama, dan Sandy Walsh dalam beberapa bulan ke depan. Di Piala AFF 2022, Jordi Amat berpotensi sudah bisa dimainkan Shin Tae-yong, sebab tidak seperti Sandy Walsh yang bentrok antara jadwal Piala AFF 2022 dan Liga Belgia 2022-2023. Jordi Amat akan disibukkan dengan agenda sang klub Johor Darul Takzim, mengingat Liga Malaysia bakal libur atau sudah berakhir ketika Piala AFF 2022 bergulir. Lebih lanjut, agenda FIFA Match Day pada September 2022 nanti bakal dilakoni timnas Indonesia untuk menghadapi sejumlah timnas berat. Hingga kini PSSI telah berkomunikasi dengan 3 calon lawan dari timnas berbeda nantinya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengaku bahwa timnas Indonesia ditargetkan untuk menjalani uji coba melawan negara yang peringkat FIFA ada di bawah 100. Belum lama ini PSSI menyebut bahwa tim yang mereka incar yakni tim dari Amerika Selatan. Muhammad Iryawan memang tidak menyebutkan negara mana yang sedang diincar menjadi skuad Garuda. Akan tetapi saat dicari negara dari CONMEBOL yang berada di peringkat di bawah 100 adalah Bolivia, tepatnya menempati ranking ke-81. Sehingga diperkirakan Bolivia yang masuk dalam kriteria negara yang diincar PSSI untuk laga FIFA Match Day pada September nanti. PSSI memang mengaku sudah ada 3 negara yang menjalin komunikasi dengan Federasi Indonesia itu. 3 negara yang sudah menjalin komunikasi untuk melakukan uji coba melawan timnas Indonesia yakni ada negara Curaçao, India, dan Hong Kong. Untuk Curaçao sendiri saat ini menempati peringkat FIFA ke-79, sementara itu untuk India berada di posisi ke-101 dan Hong Kong menempati peringkat ke-143 dunia. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Shin Tae-yong merasa Indonesia butuh 10 tahun untuk bisa kompetitif di level Asia. Itu juga dengan memperhatikan beberapa aspek secara serius. Indonesia tak kunjung mampu menjadi yang terbaik pada ajang bergengsi. Terakhir kali timnas Indonesia bisa menjadi yang terbaik di ajang bergengsi Asia Tenggara pada SEA Games 1991. Selepas itu Indonesia cuma bisa nyaris, baik itu di SEA Games dan juga Piala AFF. Shin Tae-yong saat ini punya kewajiban untuk membawa Indonesia setidaknya meraih gelar lagi. Pada SEA Games di Vietnam beberapa bulan lalu sudah gagal dan ada kesempatan di Piala AFF 2022.
saya tidak bisa meyakinkan kapan Indonesia bisa bersaing di Asia. Tetapi PSSI dan Timnas serta setiap klub harus menjadi satu unit untuk membuat program yang baik. Menurut saya, perlu minimal 10 tahun dan yang pertama harus buat program usia dini. Kata Sin, Indonesia saat ini selalu mengejar prestasi jangka pendek. Sin seperti merasa hal tersebut justru buat sepak bola Indonesia tak berkembang dan liga yang buruk juga bisa menghambat. Jika kita terus selalu bicara prestasi tidak akan bisa berkembang. Maksudnya, jika kita bicara prestasi dalam waktu dekat ini, buat program yang baik, baru Indonesia bisa berkembang dan bersaing di Asia. Satu lagi, jika mau timnas kuat perlu juga liga yang kuat. Kalau dari liga saja tidak kuat, otomatis timnas tidak kuat. Tambah mantan pelatih timnas Korea Selatan itu. Lebih lanjut, Sintayong sebagai mantan pesepak bola punya nama besar di Korea Selatan. Sintayong sebagai pelatih melambung saat membawa Songnam juara Liga Champion Asia 2010. Tidak hanya itu, Sintayong juga mengantarkan Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Namun pada anaknya sendiri, Sintayong tidak pernah mengajari bermain sepak bola. Sintayong mempunyai 2 anak yang berkarir di sepak bola. Anak tertua adalah Shin Jae-won berusia 23 tahun dan bermain untuk Suwon FC di K-League 1. Anak bungsu Sintayong bernama Shin Jae-hyuk yang kini berusia 21 tahun. Shin Jae-hyuk membela Ansan Greeners di K-League 2 yang sekaligus satu tim dengan Asnawi Mangkualam. Sintayong mengatakan kesibukannya berkarir sebagai pelatih pesepak bola ternyata tidak punya waktu memberikan ilmu kepelatihan kepada kedua anaknya. Di sisi lain, respon kocak pelatih timnas Indonesia Sintayong saat ditanya apakah sang penerjemah Jong Suk-soo bisa mengikuti jejak Jose Mourinho menjadi pelatih top dunia. Sekedar diketahui, Jong Suk-soo bertugas sebagai penerjemah Sintayong di timnas Indonesia sejak akhir 2019. Sejak saat itu kemanapun Sintayong bertugas bersama timnas Indonesia, JJ, sapaan akrab Jong Suk-soo, selalu berada di sampingnya. Karir Jong Suk-soo sebagai penerjemah pelatih kenamaan sama persis dengan Jose Mourinho. Sebelum terkenal sebagai pelatih top dunia seperti sekarang, Jose Mourinho dulunya berkarir sebagai penerjemah. Pada 1992, Jose Mourinho bertugas sebagai penerjemah pelatih legendaris asal Inggris Bobby Robson. Saat itu Bobby Robson yang tidak menguasai bahasa Portugal mendapat pendampingan dari Jose Mourinho di setiap kesempatan berbicara di hadapan media. Jose Mourinho sendiri mendapat pekerjaan ini setelah mengirim lamaran di Sporting Lisbon. Bobby Robson pun terkesima dengan Jose Mourinho. Selain bisa banyak bahasa seperti Inggris, Spanyol, Portugal, hingga Italia, Jose Mourinho juga memiliki pengetahuan yang luas soal sepak bola. Hal itu tidak mengherankan mengingat Jose Mourinho dulunya seorang pesepak bola. Kolaborasi Bobby Robson dan Jose Mourinho tak hanya berlangsung di Sporting Lisbon. Mereka pun bekerja sama di FC Porto hingga ketika Bobby Robson ditunjuk sebagai pelatih Barcelona pada 1996.